Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini, ini polemik hal-hal yang diangkat ke permukaan. Tentunya itu kan berkaitan dengan kebijakan, peraturan, aturan, dan SOP. Kan itu. Nah sekarang yang sedang bergulir, apa benar atau enggak saya juga kurang paham ya, tapi antara Dr. Oki dengan Nikita Mirzani dalam ini istilahnya kayak seperti jualan online lah gitu ya. Ini terjadi dan terpublikasi di khalayak ramai. Tentu pasti ada pro kontra. Nah perlu saya luruskan di sini ya, bahwa di dalam rutan itu sudah ada peraturan, sudah ada SOP yang mengikat bagaimana kelayakan dan penggunaan daripada handphone. Tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan handphone. Kan itu. Karena sewaktu-waktu kan juga bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Tentu harus seizin daripada pihak rutan, harus diketahui pihak rutan. Sehingga tahu untuk peruntukannya. Makanya kadang-kadang di rutan itu ada juga HP juga. Tapi sepengetahuan petugas daripada lapas ataupun rutan. Gitu kira-kira. Jadi sekarang masuk kepada pokok permasalahan. Yang jadi pokok permasalahan adalah Dr. Oki bisa video call dengan Nikita. Pertanyaannya, kenapa diperbolehkan? Nah, jawabannya dua. Apakah aturan itu tidak diperkenankan sesuai dengan SOP? Yang kedua, apakah boleh diperkenankan berkomunikasi dengan pihak luar? Namanya berkomunikasi ya pasti bisa dong video call. Nah, saya luruskan masalah. Kita kadang-kadang orang luar itu hanya melihat apa yang dirasakan dialami orang, tapi tidak pernah merasakan di diri kita sendiri. Saya masuk kepada hati nurani. Sekarang kalau seandainya itu ada SOP memperbolehkan untuk berkomunikasi, kemudian digunakan komunikasi, kebetulan aja Dr. Oki yang selama ini selalu dicocok-cocokkan bahwa ini gengnya kita, kira-kira gitu. Apakah salah kalau memang sudah dibolehkan oleh peraturan dan aturan SOP? Yang penting ada petugas daripada lapas yang mengetahui peristiwa itu. Seorang Nikita juga perlu kehidupan. Kan itu. Kita kan enak ngomong, tapi pernah kita berpikir nggak selama Nikita di hutan, dia akan menghidupi keberadaan anaknya, keluarganya, ngurus rumahnya, semua kan pakai uang. Sementara dia berada dari balik tali besi. Dia memanfaatkanlah alat komunikasi ini untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Yang penting kan halal. Pertanyaannya salah nggak? Menurut hemat saya, kalau seandainya itu ada aturan SOP memperbolehkan komunikasi, nggak ada yang salah. Kita harus manusiawi juga gitu loh. Jangan mentang-mentang situasional kayak gini, seorang di kita juga nggak boleh untuk jualan online melalui HP, yang penting seperkenan dari petugas lapas dan tidak macam-macam, tidak digunakan untuk berbuat tindak pidana. Yang penting kan itu. Ya kalau hanya jualan online aja dengan seperti kayak itu, melalui orang yang di luar kemudian diketahui oleh massa, sah-sah saja. Sepanjang itu diperkenankan, diperbolehkan, ada aturan, peraturan dan SOP yang berlaku di situ, masih bisa dalam lingkup berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi tolonglah kita juga manusiawi. Saya tidak berpihak kemana-mana. Pada saat ini kita salah, saya katakan salah. Pada saat dia teriak di pengadilan, saya sesalkan peristiwa itu. Tapi pada saat peristiwa ini, masa sih kita nggak manusiawi? Jangan juga lah memojokkan orang dengan cara seperti itu. Dan dia kan tidak merugikan orang lain. Dia kan berkomunikasi dengan pihak luar untuk mencari kehidupannya. Walaupun dia dari balik tali besi. Apa mau kita nanggung keluarganya di sana? Apa mau kita nanggung anaknya, nanggung rumahnya? Kan banyak pengeluaran pos-pos yang harus dikeluarkan, apalagi dia selama di balik tali besi pasti akan terbatas dia mencari uang kan gitu.
menurut hemat saya begitu ya. Jadi saya tidak mau terlalu memojokkan, ini kita sudah nggak benar dalam brutal seperti nggak mau saya. Kita lihat aturan dan peraturan berlaku diperbolehkan nggak. Kalau diperbolehkan menggunakan komunikasi berarti berkomunikasi dari orang yang dalam rutan dengan orang yang di luar rutan. Video call sepanjang itu sah-sah saja nggak ada salah. Dalam video call dia melakukan jual online dengan Dr. Oki, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat, lu nggak ada yang salah. Kan tidak melanggar, tidak ada berbuat tindak pidana di situ dia. Itu kira-kira media ya. Karena juga menggunakan fasilitas dari rutan sendiri ya dia. Nah justru, apakah saya bilang kalau sudah sepengetahuan petugas rutan tentu menggunakan fasilitas daripada rutan. Berarti sepengetahuan petugas rutan dia sedang berkomunikasi, kan ada tempatnya untuk berkomunikasi. Nah, ada tempatnya khusus untuk berkomunikasi pihak luar dan ada pengawasnya. Kepada siapa lagi berkomunikasi, isi komunikasinya apa, itu kan direkam semua. Sehingga dia tidak bisa macam-macam. Pertanyaan kepada media dan masyarakat, salahkah seorang Nikita berjualan dengan cara seperti itu? Sepanjang dia tidak melanggar aturan dan peraturan dan berbuat tindak pidana dengan menggunakan HP tersebut. Jawab hati nurani kita lah. Kalau saya yang jernih-jernih saya, menurut hemat saya nggak salah. Sah-sah saja, manusiawi. Tuh kira-kira ya. Tapi Bang, dari Menteri MIPAS Pak Agus bilang akan memberi teguran dan sanksi untuk itu. Nah, sekarang kan kita lihat, ini media nangkep nggak bahasa saya ini. Sepanjang itu tidak melanggar aturan, peraturan, SOP yang telah ditetapkan rutan. Nah, kalau seandainya rutan memberikan fasilitas untuk berkomunikasi kepada pihak luar, kemudian kita menggunakannya berkomunikasi dengan Dr. Oki, kemudian pada saat itu jual online pada durasi tertentu, sekarang pertanyaan salah nggak? Melanggar pidana nggak dia? Dia akan mencari kehidupan. Bisa saja dilakukannya di rumah, tapi kebetulan di balik tali besi. Yang penting dia tidak menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan atau berbuat tindak pidana. Gitu kira-kira ya. Ada lagi pertanyaan? Berarti sebenarnya yang kayak gitu tuh ada, berarti nih gitu udah mengikuti prosedur dong. Maksudnya komunikasi dengan siapa, beberapa menit, itu semuanya udah pasti di. Ya, makanya saya katakan tadi. Kalau kecuali kalau dia melakukan secara sembunyi-sembunyi, handphone sembunyi-sembunyi, kemudian dia publikasi tanpa pengetahuan petugas lapas, itu yang perlu diverifikasi, kenapa bisa jebol tuh HP. Tapi kalau seandainya dia gunakan HP yang ada di lapas, kemudian diverifikasi, diawasi oleh petugas lapas atau rutan, kemudian dia tahu berkomunikasi dengan siapa, sah-sah saja. Nggak ada hal yang aneh. Ini kadang-kadang tuh ya netizen media membuat hal yang nggak rumit jadi rumit, hal yang ruwet jadi ruwet. Nah, sementara disuruh dia minta tanggung jawab, lo mau minta tanggung renteng untuk nanggung anaknya, gak ada yang mau. Emang mau keleleran tuh anaknya. Nah, itu tolong media juga berpikir, netizen berpikir, masyarakat berpikir. Kalau saya yang lurus-lurus aja ya, hal-hal yang bersifat manusiawi kita harus dukung lah, sepanjang dia tidak melanggar.